The Touch of Midas itu dia berambisi ingin menyamakan semua yang dia sentuh harus jadi emas. Tapi akhirnya kan bias, mau minum airnya jadi emas. Coba di tangannya Rasulullah masuk ke dalam, lagi kok ada kurma yang basah ini di dalam. Nah, kurma yang basah. Seharusnya sampean jualnya kurma itu dipisah-pisah. Ini yang harga segini, yang agak basah harganya segini, kan enak orang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Gede TV. Kali ini Radar Gede TV kembali bertemu dengan Dr. Abbas Sofan. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Kita akan ngobrol tentang banyak hal ini. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang sedang berkembang saat ini ketika banyak orang sensitif begitu menghadapi perbedaan yang terjadi. Nah, ini saya ingin Pak Abbas berbagi ini kira-kira di zaman masa lalu ketika Rasulullah dan para sahabat begitu menyebarkan Islam, kira-kira ada nggak suri teladan yang dicontohkan Rasul ketika menghadapi perbedaan yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Terima kasih kami ucapkan kepada Radar Kediri yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi bersama-sama, sharing tentang kali ini temanya adalah menyikapi perbedaan dan bagaimana tauladan Rasulullah SAW dalam mengemas ajaran ini sehingga menjadi contoh yang baik dalam khususnya kita fokuskan kepada perbedaan. Dalam setting sejarah perjalanan Rasulullah mulai apalagi bulan ini kan masih di bulan Muharram ini ya. Muharram itu adalah hijrah. Kalau kita merujuk ke hijrah sejatinya bukan hanya kita fokuskan kepada bagaimana kemudian Rasulullah sampai di Madinahnya. Tapi sebelum hijrahnya itu banyak hal-hal yang bisa kita petik sebenarnya. Jadi ketika misalnya pertama kali hijrahnya Rasulullah SAW itu pertama kali hijrah itu justru Rasulullah nggak ikut. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa seorang pemimpin kok malah nggak ikut, nyuruh hijrah tapi nggak ikut? Tapi justru di balik itu ternyata Rasulullah memberikan contoh yang baik. Karena hijrah pertama kali itu Rasulullah memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melobi Raja Habasah yang notabene-nya adalah seorang yang Nasrani. Dari situ kita bisa mengambil bahwa untuk menjalin hubungan ini bilateral, masalah hubungan bilateral, melobi ke kerajaan yang sudah settle besar. Ini Islam belum settle menjadi negara besar seperti Madinah, itu belum, ini sebelum prahijrah ini. Jadi lobby Ja'far anggap saja sekarang kemudian Ja'far ini menjadi juru bicara dan diplomat untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan atas nama kebaikan yang dijunjung bersama untuk melobi kepada orang Kristen loh. Orang Kristen. Jadi kemudian justru Raja Habasah salut. Karena memang seorang yang spiritualnya tinggi, spiritualnya mendalam, tentu moralnya juga akan baik, nggak akan menolak. Artinya Rasulullah tidak ikut hijrah itu karena memberikan keadaan yang paling safety untuk masyarakat, paling safe karena Raja Habasah tidak mungkin akan menzolimi. Maka yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib itu waktu itu adalah kami di Mekah itu ditindas. Perempuan juga dipermalukan, anak-anak dibunuh, makanan di lockdown lah gitu. Lebih parah dari lockdown bahkan di Mekah waktu itu. Terus minta bantuan ke Raja Habasah. Ini berarti di Afrika Pak ya? Iya, Habasah. Habasah itu Ini hijrah pertama ketika hijrah Rasul nggak ikut. Nah, kenapa tidak ikut itu? Karena Rasulullah memberikan menyelamatkan orang-orang yang lemah.
Jadi yang paling safe buat mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah, karena kalau dibawa kepada raja yang adil, kepada raja yang memiliki spiritual yang tinggi, artinya orang Kristen yang baik, yang sesuai dengan ajaran agamanya, tentunya tidak akan menzolimi orang. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri itu menempuh jalan yang lebih menantang dan lebih banyak risiko. Rasulullah itu ke Taif. Nah, Rasulullah ke Taif itu orangnya nolak, keras, nggak bisa diajak kepada kebaikan. Sampai Rasulullah itu dilempari batu, pelipisnya pecah, kakinya terluka. Nah, kalau kita, jangankan gitu, kita main bola di tackle mencari segera caranya bisa segera balas itu. Rasulullah enggak. Padahal yang menemani Rasulullah kan cuma Zaid bin Harisah waktu itu, cuma berdua. Ini resiko yang paling berat. Maka Rasulullah sampai lari karena memang dilempari, karena ditolak habis-habisan, mencari suaka politik, tapi itu kemudian malah dibantai sama orang Taif. Nah, di sana kemudian ketika ditanya sama Zaid, Rasulullah, panjenengan sudah disakiti seperti ini, kok masih sabar aja? Jawaban Rasulullah, jangan dibalas. Bisa jadi nanti anak cucu mereka jadi orang baik. Kalau sekarang mereka adalah keras nantang kita, melawan, bahkan menyakiti kita, bisa jadi anak cucunya nanti yang akan jadi baik. Nah, maka kemudian Rasulullah berlindung dan kemudian kembali lagi ke Mekah. Kembali lagi ke Mekah untuk menyusun siasat yang lebih matang lagi, bagaimana kemudian mengagendakan untuk hijrah ke Madinah. Artinya tadi ketika berhubungan bilateral dengan Raja Abbasiyah yang Nasrani begitu, berbeda gitu, Rasulullah juga membuka diri sebenarnya ketika itu. Sangat membuka. Kan artinya saat itu juga hampir semuanya kalau dibilang sekarang kafir begitu. Hampir semuanya kan, maksudnya yang dekat dengan Rasulullah, yang kemudian sudah mengakui Islam itu, kemudian yang sudah Islam begitu. Tapi di luar itu semua kan hampir semua berbeda. Bahkan mereka lebih dominan. Raja Najasyi itu atau Nasrani lebih dominan waktu itu. Lebih dominan. Kemudian esensi perbedaan itu sendiri ketika Rasul hidup dan mendakwahkan Islam itu sebenarnya kan biasa saja ya, maksudnya berbeda itu ya orang bilang sunatullah gitu. Betul. Itu tapi sekarang dimaknai yang sensitif itu. Sensitif, betul. Seperti apa? Iya. Jadi kita kembali kepada sistem alam saja lah, kata saya di ekologi. Jadi alam ini diciptakan dengan komponen yang sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan warnanya masing-masing. Bahkan unsur alam dari tumbuh-tumbuhan, binatang atau batu itu kan masing-masing dengan style dan gaya yang berbeda. Itu yang membuat alam ini menjadi semarak, indah, bisa dilihat itu karena keperbedaannya. Ya, justru kalau semuanya batu kan susah kita hidup ini. Minum dari mana? Nah, sampai ada mitologi Yunani yang diangkat oleh yang The Touch of Midas itu. The Touch of Midas itu dia berambisi ingin menyamakan semua yang dia sentuh harus jadi emas. Tapi akhirnya kan bias, mau minum airnya jadi emas. Artinya tidak sesuai fungsinya dan tidak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka keberagaman itu harus kita sikapi sebagai fasilitas alam. Fasilitas alam untuk kemudian agar kita hidup tenang di alam ini, bisa menikmati hidup dengan baik, hidup tenang dan senang, Pak ya. Tenang dan senang. Tapi kalau kita ingin menyeragamkan semua dengan sesuai keinginan kita, malah berantakan sistem alam ini. Seperti yang digambarkan oleh The Touch of Midas itu. Minum jadi emas, makan jadi emas, tidak bisa makan. Makan somai jadi emas. Tapi Rasul sendiri ketika menghadapi perbedaan seperti itu kan justru ya itu tadi kesadaran untuk melihat itu sebagai hal yang ya sudah memang kita ditakdirkan beda gitu kan, dan bagaimana kita menyikapinya gitu kan.
Kalau menurut Pak Abbas ini, kenapa dewasa sekarang lebih sensitif ini? Ini apa gara-gara apa ya? Sebaran komunikasi itu lebih luas karena ada media sosial kan, maksudnya sebaran informasi itu jadi lebih luas dan orang nggak bisa filter gitu dan akhirnya tersinggung, marah begitu dan ekspresinya bisa macam-macam gitu. Kalau menurut Pak Abbas sebaiknya kalau berdasarkan tauladan dari Rasul begitu, sebaiknya seperti apa itu menghadapi perbedaan yang ya ada, ya dewasa ini juga mungkin sampai kiamat pun akan ada gitu. Nah, sering Rasulullah menghadapi apa ya? Kalau kita bahasakan sekarang hoax gitu ya. Bahasakan sekarang hoax, berita yang belum tentu kebenarannya, bukan masalah bohongnya, belum tentu kebenarannya. Rasulullah selalu mengupayakan untuk mediasi, terjun ke lapangan. Misalnya ada orang jualan kurma, terus ini orang itu curang dia jualan kurmanya, terus Rasulullah datang ke situ, coba di tangannya Rasulullah masuk ke dalam, lagi kok ada kurma yang basah ini di dalam, kurma yang basah. Seharusnya sampean jualnya kurma itu dipisah-pisah, ini yang harga segini, yang agak basah harganya segini, kan enak orang melihatnya. Jelaskan. Terus kemudian ada berita bohong, banyak sekali bukan berita bohong tadi, berita yang belum tentu kebenarannya. Rasulullah meng-cross check langsung apakah sumbernya itu valid. Maka dalam konsep kita tidak semua berita itu sesuai dengan kenyataan. Maka di era media sosial sekarang ini, kalau memang berita itu simpang siur belum tentu jelas kebenarannya, kita jangan buru-buru menjas, buru-buru menghakimi, menghukumi itu sebagai sesuatu yang sudah pasti benar gitu. Ya, pasti benar. Akan lebih selamat buat kita untuk cross check dulu dan upaya kita untuk meng-cross check kebenarannya. Agar tidak timbul semakin parah lagi kondisinya. Karena mengapa topik tentang perbedaan, karena founding fathers kita mencantumkan ini di Garuda Pancasila itu ketika mencengkram sebuah Bhinneka Tunggal Ika di kakinya begitu. Itu menurut Pak Abbas Bhinneka Tunggal Ika itu kan bisa terwujudkah, sudah terwujudkah atau seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan Rasulullah ya, pertama kali tadi lanjutannya dari cerita tadi, bahwa kemudian ketika Rasulullah sampai ke Madinah dan sudah tinggal di Madinah, ada cerita yang kemudian disebut dengan Wasiqoh Madinah, piagam. Dia membuat kesepakatan sesama penduduk Madinah, siapapun penduduk itu, dia Muslim atau enggak Muslim, ada yang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Wasiqoh Madinah itu pasal pertama kali atau sila pertama kali yang disampaikan itu adalah bahwa kita semua adalah manusia yang sama. Kalau dalam teksnya itu ummatun wahidatun min dunin nas. Kita ini semuanya sama adalah manusia. Tentang masalah perbedaan itu bisa kita sikapi dengan bahwa artinya kita tarik hal yang bisa menyatukan, jangan mempermasalahkan hal-hal yang berbeda. Maka sama dengan Ja'far tadi ketika lobby ke Raja Habasa, diplomatnya pidato diplomatiknya adalah kami ini ditindas. Kita kan sama-sama manusia, sama-sama manusia. Penindasan itu dimanapun pasti salah. Pasti salah. Artinya dalam menyikapi perbedaan itu adalah tarik hal-hal yang bisa menyatukan. Jangan meruncing yang berbeda. Kalau meruncing berbeda pasti akan semakin meruncing. Gak ketemu. Hal-hal yang bisa menyatukan antar sesama. Katanya itu juga kunci dalam dakwah itu kan. Mengambil yang sama dulu supaya nyambung gitu. Makanya tadi ummatun wahidatun ini. Kita ini adalah one earth gitu ya. One earth, kita hidup sama-sama di bumi. Kita juga merasakan podo mangan sego ya. Mungkin meski berasal dari Sansekerta tapi Bhinneka Tunggal Ika jangan-jangan merujuk ke sana ini.
Wah, itu perlu kajian lebih mendalam. Maksudnya ada rasa kemanusiaan kan sebenarnya itu. Ini kan keberagaman itu pasal yang pertama kali disampaikan dalam istilahnya kesepakatan antara penduduk manusia, karena untuk mendirikan kesepakatan sosial bersama itu ya, yang sekarang kemudian dalam teori bernegara disebut dengan rukun daulah ya. Rukun berdirinya sebuah negara itu kan harus ada sovereign power gitu. Sovereign power, ada aturan yang dipatuhi bersama. Aturan yang dipatuhi bersama itu ya sistem sebenarnya bahwa nilai-nilai yang menyatukan itu lebih diagungkan, lebih dihormati daripada hal-hal yang membedakan. Karena kalau hal yang membedakan itu dibahas dan fokusnya kita ke hal-hal yang berbeda, semakin banyak perbedaan, semakin sulit untuk menemukan langkah bersama. Oke. Sementara begitu Pak Abbas, terima kasih. Semoga obrolan tentang topik yang sedang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu